Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan agama yang mulia ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sebagaimana yang telah diumumkan tadi adalah tentang urgensi tauhid di dalam kehidupan seorang muslim, dan tauhid adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kesempatan ini kita akan bahas pertama, keagungan dan urgensi tauhid. Kedua, keutamaan dan kemuliaannya. Kemudian baru kita akan jelaskan yaitu apa makna dan pengertian dari tauhid. Pertama, tauhid adalah landasan Islam. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa tauhid adalah landasan Islam? Rukun Islam yang pertama apa? Apa artinya? Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Umar mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu dibangun, ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan. Maksud dari bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, apa maksud itu? Adalah kalimat tauhid. Maka artinya apa? Bahwa tidaklah akan sah keislaman seseorang betapapun dia melaksanakan segala bentuk ibadah dan amal solehnya kalau dia tidak amal tersebut tidak berlandaskan kepada tauhid. Maka di situ juga disebut para ulama adalah bahwa di antara keagungan tauhid atau urgensi tauhid itu adalah dia merupakan syarat mutlak untuk diterimanya amal kita. Kata orang Minang, batungki siang malam beribadah, kalau tidak didasarkan di atas tauhid, maka dia bagaikan apa? Buih tanpa ada arti. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, orang yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, waliyamal amalan salihan, hendaklah dia melaksanakan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi yang pertama tadi apa? Islam, tauhid merupakan apa? Landas, fondasi keislaman seseorang. Jadi walaupun bagaimanapun akhlak seseorang mulianya, baik perilakunya, kalau tidak didasarkan di atas tauhid, maka dia tidak menjadi amal soleh. Oleh sebab itu, lawan dari tauhid itu kesyirikan, membatalkan semua amalan seseorang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, batal semua amal yang telah dia laksanakan. Apa yang telah mereka lakukan amal soleh. Walaqad uhiya ilaika wa lil ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad
dan kepada nabi-nabi orang-orang sebelummu, ya. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, sungguh batal amalmu, kata Allah SWT. Kenapa kepada Rasul SAW dikatakan kalau engkau berbuat syirik batal semua amalanmu? Padahal Rasul itu, para anbiya semua maksum dari perbuatan dosa besar. Secara ijma para ulama bahwa para anbiya tidak mungkin jatuh kepada kesyirikan. Tapi kenapa Allah katakan kepada Rasulullah SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau berbuat syirik batal semua amalanmu? Padahal dia adalah nabi yang maksum. Nah, betapapun mulianya seorang, agungnya amal seseorang, kalau dia berbuat syirik batal amal, walaupun dia seorang nabi sekalipun. Maka Allah sebutkan di sini, Rasulullah SAW adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada pula orang di zaman-zaman kita ini mengatakan, kalaulah sampai kajinya tuh ndak ada pengaruh dosa kayaknya oleh kan. Keciknya lah sampai hakikat tuh atau makrifat putui sadonya. Lah itu. Apapun dilakukannya ndak dicatat lagi. Do kajinya itu orang. Allah katakan jika engkau berbuat syirik batal semua walaupun dia nabi. Padahal nabi itu tidak mungkin buat syirik, cuman Allah katakan seandainya para anbiya atau Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang paling mulia, jatuh kepada syirik, tidak ada toleransinya, tidak ada toleransi di situ, tidak ada kemudahan, batal semua amalnya. Arti di sini apa? Begitu pentingnya untuk belajar tauhid. Nah, hari-hari ini kalau pelajaran tauhid itu jarang orang ramai ajar, Pak. Tapi kalau judul kajiannya itu adalah tenda biru, itu ramai orang. Ya. Soalnya apa? Kajian tauhid kok kering kata mereka. Kering. Hajinya serius. Jadi makanya sepi kajian-kajian tauhid itu, Pak. Padahal tauhid itu adalah yang sebenarnya pokok dan harus dipelajari. Nah, itu pula tantangannya tuh. Dan kaji tauhid itu memang jelas-jelasnya luri-luri saja. Tidak ada bisa dilucu-lucukan, Pak. Ya, tapi kalau lah bercerita tentang kemesraan rumah tangga, itu tak temuat-muat masa di kajian orang dia tu, Pak. Temuat dia. Tapi kalau kajian tauhid, wah sepi tu, Pak. Apalagi ngaji neraka, surga neraka. Tambah takut itu. Kan? Itu pula fitnahnya. Pula pada Rasulullah SAW ini labaran tadi disebut tu. Pertama, tauhid itu landasan tidak tegak ke Islam seorang kalau tidaknya punya dasar. Maka tadi kita katakan dia oleh sebab itu syarat diterimanya amal harus berlandaskan tauhid. Nah, itu yang kedua. Ya, maka tadi kita sebutkan kalau berapapun amalnya, leka sagodong mengundang marapi kecuali. Nah, seandainya selama hidupnya berumur 60 tahun pamannya. Ya, selama 59 tahun, sabale bulan, 29 hari, sabale jam, 59 detik. Nyoba buat syirik 1 detik saja. 1 detik buat syirik, Pak. Itu habis seluruh ilmu yang tadi itu. Tidak ada artinya. Maka kan tadi di dalam surah Al-Imran itu Allah kisahkan cerita para anbiya. Lalu ditutup oleh Allah SWT, walau asyraku lahabita anhum ma kanu. Kalau mereka buat syirik batal semua amalnya. Maka tadi Allah katakan juga kepada Rasulullah SAW, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik batal semua amal. Itu bahayanya kalau orang tidak belajar tauhid. Baik, oleh sebab itu, sampai kok dasar dan misi dakwah semua rasul, awal dakwah mereka itu semuanya, bahkan semua rasul tanpa kecuali dakwah mereka itu adalah kepada apa? Tauhid. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Sungguh tidak seorang pun kami mengutus seorang rasul pada engkau. Wa ma arsalna min qablika. Tidak kami utus seorang rasul selain engkau wahai Muhammad. Kecuali yang diwahyukan kepada kami, wahyu kepada mereka, kata Allah SWT, tiada Tuhan selain aku yang berhak disembah, kata Allah.
Fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka arti dari tauhid itu Pak, tidak mengaku dah. Yang menciptakan langit bumi Allah, tidak sekedar itu. Kalau itu pengertian tauhid, orang musyrikin pun mengakui yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, yang menghidupkan mematikan itu Allah, yang menurunkan hujan Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Jawabnya mereka apa? Allah. Di mana syirik mereka, Ustaz? Kan mereka yakin Allah. Karena ada orang memahami hari itu. Tauhid itu adalah salamunya mengecen Allah dan menciptakan awak, nami dia mematikan awak, nama arah. Walaupun meminta-minta ke kuburan, meminta-minta ke kuburan keramai, ke apa lagi, ke lura-lura, ke keris keramai, apa lagi, kalau apa namanya batu, pohon, segala macam. Menurutnya nama arah. Salamu yakin Allah yang memberi kita. Baik kadukun nama arah, karena Allah jangan nyebut itu. Itu alasannya. Jadi menurut mereka tauhid itu salamu alaihi Allah yang menyaki Allah menciptakan awak ala cukui itu. Meminta-minta ke sana Allah tidak marah. Minta berkah ke kuburan tidak marah. Nah, pokoknya hariku banyak orang Pak. Ya, kuburan dipercantik oleh dia, lebih indah pula daripada istana kadang-kadang. Banyak di YouTube itu, apalagi yang orang-orang mengaku Habib-Habib itu. Lihatlah itu, yang dikampanyekannya kuburan. Minta-minta di kuburan. Ya, minta lunasi utang di kuburan. Nah, dua ya kan? Banyak kali viral-viral itu. Ya. Nah, itu pentingnya belajar tauhid. Ini melakukan tuh bukan orang-orang yang sorbannya gede-gede, sebesar sorbannya. Terus sorbannya panjang-panjang itu. Dibawa kadang-kadang. Tungkeknya. Itu fitnah bagi masyarakat awam tuh. Wah, ini orang alim besar kok. Ya. Apalagi sakunya gadangna. Setiap salam tuh ada tempelnya tuh masuk tuh. Itu fitnah. Makanya mereka-mereka tuh Pak alergi kalau orang mengajar tauhid. Langsung dicap dia tuh Wahabi itu kalau jajar tauhid tuh Wahabi itu. Langsung. Jadi kalau orang mengajarkan tauhid langsung Wahabi. Ya. Maka tadi yang ketiga apa? Bahwa landasan dakwah sama Rasul itu adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Arti dari itu apa? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Tidak sekadar meyakini Allah sebagai pencipta, menghidup, mematikan, memberi rezeki. Kalau hal itu dikatakan orang-orang kafir, orang musyrik dulu pun meyakini Allah menghidupkan mereka, mematikan mereka. Wala in sa'altahum khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Allah. Iblis Pak, ubili bahasa siap mengakunya Allah ciptakan dia. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia ngaku Allah ciptakannya. Aku yang kau ciptakan dari api ya Allah, Adam yang kau ciptakan dari tanah. Ngaku enggak dia Tuhan? Di mana kanainya? Di mana syirik? Di mana saseknya dia? Enggak patuh ke Allah dalam sisi ibadahnya. Ana khair minhu, yang aku lebih baik daripada Adam. Makanya berdoa ke Allah, Rabbi anzurni ila yaumi yub'atsun. Berdoa ke Tuhan. Berilah aku waktu ya Allah sampai hari mereka berbangkit nanti. Jangan mati-matian Mbok. Makanya iblis itu nak mati Pak. Iblis kok ada puluhan bentuk manusia, makanya ada setan kok dari jin, ada setan dari manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'dhu ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan setiap rasul itu, setiap nabi itu punya musuh, yaitu syaitan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin. Aku beda setan manusia, setan jin Pak. Kalau setan jin dibaca ayat kursi, larinya. Kalau setan manusia ada ayat kursi Pak, kursi dilempar, lari. Beda itu. Apa bedanya jin dan iblis? Jadi ada tiga, setan, iblis, jin. Apa beda tiga kok? Apa bedanya?
Jin, iblis, setan. Apa bedanya tuh? Itu sama ketiga. Nah, kalau ubili iblis kok apaknya dan nengkoknya sama jo manusia ayahnya Adam. Nah, kalau jin kok jenis makhluk. Ada malaikat, ada manusia, ada jin. Bangsa jin gitu kan. Awak bangsa manusia. Jin yang paling tua itu apa? Iblis. Kalau manusia yang paling tua siapa? Adam. Itu naik iblis tuan. Nanda mati itu iblis. Kalau jin mati. Jin mati. Jin itu sama jawabnya. Aduh nama liang ayam ini kerjanya. Macam-macam mazhabnya sama dengan manusia. Makanya Imam Suyuti dalam kitab Lulu Jampi Ahkamil Jan menjelaskan itu. Parangainya jin kok sama dengan manusia aja. Nyawa wajib beribadah kepada Allah. Maka dari itu di antara asas pentingnya tauhid itu apa? Tujuan diciptakan awak manusia Allah. Jin dan manusia suruh beribadah Allah. Dan sampai bentuk urgensi agungnya tauhid itu apa? Tujuan awak diciptakan Allah. Apa bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Semua jawab. Jin itu semua diperintahkan beribadah oleh Allah SWT. Syaitan, apa beda dengan jin? Syaitan ko manan kapi manan mada daripada jin daripada manusia, sebut syaitan. Di mana tampun ada syaitan. Maka disebut anjing hitam disebut syaitan. Manusia dan parangnya setan disebut setan. Jin juga tu. Itu bedanya. Jin, iblis, setan. Baik. Dan sampai tadi apa? Urgensi tahu itu apa? Tujuan awak diciptakan oleh Allah. Sama aja jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di tujuan kita diciptakan Allah ke dunia apa? Untuk mengibadah kepada Allah. Makanya Allah katakan la nas'alukum rizqa nanurzuqukum. Allah tidak minta rezeki awak. Allah yang beri rezeki awak. Sarado fasilitas awak untuk beribadah kepada Allah, Allah beri. Tidak akan mati kecuali setelah habis rezeki. Tidak perlu dicamain dulu. Tidak akan pernah mati awak kecuali habis rezeki. Maka fasilitas itu dihagi Allah SWT awak untuk beribadah. Masalah rezeki dijamin. Itu nang kampe. Apa tadi? Tujuan awak ciptakan Allah. Jadi yang pertama apa tadi? Merupakan landasan Islam. Nah, yang kedua apa? Syarat diterimanya amal ibadat awak. Yang ketiga apa? Merupakan landasan dakwah semua rasul. Dalam surat An-Nahl ayat 30 ayat 6 balik Allah sebutkan surat ayat 36, surah An-Nahl surat nomor 6 balik ayat 36 Allah sebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Ani'budullaha wastanibut taghut. Agar umat itu beribadah kepada Allah dan menjauhi beribadah kepada taghut. Menjauhi kesyirikan. Itu tugas semua rasul itu. Mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Makanya ketika Allah SWT menceritakan bagaimana awal dakwah Nabi Nuh, awal Nabi Ibrahim, semacam para nabi-nabi itu dalam surah Al-A'raf semuanya, ya, mereka mengatakan wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, ya qaum i'budullaha. Wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tiada bagi kalian Tuhan selain yang berhak kalian sembah selainnya. Jadi inti dari tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Maka semua nabi, berkata Nabi Hud, berkata Nabi Syu'aib, mulai dari Nuh, ya qaumi i'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum ilahin ghairu, tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Itu inti dakwah semua rasul. Ya. Dan sampai apa tadi? Kok kadang-kadang mengaji kok lebih ahli lo pada Bukhari masalahnya. Ya nak? Kalau cuba nyopai main lagi utang nyoba buku pak. Tiba mengaji nak buku nak buat penar. Ikolah nih ustaz tuh kadang-kadang banyak di apanya kan. Makanya kalau kadang nggak mau ambo ceramah tuh pak agak aneh-aneh kawannya pulang nah. Soalnya apa? Ambo nak suka kalau ngaji cuba lah buat pena, cuba buku cik. Ya kan dicatat. Kan ilmu kok.
Bisa diulang-ulang lah. Ibu ama bini awak tak payah kau ngaji dah. Apek lah cabuan aku ada sebenarnya ustaz di rumah ada pengajian tadi dia. Beko kan anak awak dapat awak cerita tuan. Kau mengaji kayaknya lah ahli pada Bukhari saudara. Sekali sederhana apa saudara kan? Coba lah dibawa buku ketek tu cia. Ya kan? Kayak mana lagi utang tu dicatat. Kecek utang pertama tadi tauhid kau ama dasar amal soleh apa? Tak akan diterima dah Allah amal soleh anda kalau tidak berdasarkan tauhid. Apa pengertian tauhid itu kecek ustaz itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Kau dakwah semua nabi kau umat. Itu dicatat. Jadi besok-besok kalau udah ustaz buat pengajian, buat buku cia. Dibuatlah judulnya tu. Judul pengajiannya Asia nama ustaznya. Dicoba catat pembahasannya. Itu. Jadi dapatlah disimpan di rumah awak kok. Ya kan? Tunan lagi kabak. Diulang pengajian tu. Ya. Kau nak baca lihat buku-buku utangnya kawannya tadi kan. Boleh pengajian tu diulang-ulang. Kan? Kok kali ini kalau banyak modelnya. Ada HP yang bisa lo nggak dicatat. Jadi bisa dibagi-bagi ke adik awak. Kan? Sekali-kali diundang pokoknya keluarga awak makan bersama tu. Aku ada sekete pesan ambo ke awak sadua. Ambo ceramah je ustaz di masjid kau ambo catatan buat. Kenapa lah dibagi-bagi tu? Ya kan? Kalau pulang-pulang kampung kemudian tak oleh dibagi dah ilmu kadang-kadang dibagi. Apalagi di kampung ini jarang pengajian Pak. Kasihan Pak. Tu nang kabar tadi. Sampai yang kelima. Tauhid itu merupakan landasan iman. Rukun iman yang pertama apa? Beriman ke rukun iman pertama? Lalu polor rukun iman pertama apa? Kini anak-anak sekolah kau Pak adalah viral. Allah SMA-nya ditanya rukun Islam tak apa kau. Balakah kacau ni pendidikan awak gini kau. Ditanya rukun iman tak apa kau. Subhanallah. Cuba kau pulang di rumah anak-anak sekolah-sekolah tanya. Rukun iman itu. Rukun iman. Yang pertama apa? Beriman kepada apa maksud beriman kepada Allah itu? Itu mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu maksudnya. Bukan sekadar menyakiti Tuhan tu ada. Kalau soal Tuhan ada, iblis pun percaya Tuhan tu ada. Orang musyrik pun percaya Tuhan tu ada. Di mana syiriknya? Dia beribadah kepada selain Allah. Maka Allah kisahkan orang musyrik itu kalau di tengah lautan di dalam bahaya, dia tak lupa ada Tuhan-Tuhan yang minta selain Allah tu. Hanya Tuhanan Allah hakiki yang terkadang. Apa kecilnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ الْهُدِّينَ. Kalau orang kafir kau, orang musyrik kau berada di tengah lautan, naik kapal, lalu kapalnya tu diombang-ambing dak ombak. Badai kancang, angin tabang, Siapa minta? Laika berhala-berhala, laika orang wali-wali ni yakinin dak. Da Allah makhsibi. Benar-benar ikhlas berdoa kepada Allah. Allah aja ni. Falamma najjahum ilal bari idahum yusyrikun. Namun tak kalah selamat ke daratan, balik lo buat syirik. Itu kerjanya. Apa bentuk-bentuk syirik tu? Itu nak perlu dipelajari. Percaya turun hujan ke dek bintang. Percaya ke dukun. Babakai haji mai. Banyak kaji-kaji harus dipelajari tu. Merusak-rusak tauhid tu. Ya kan? Ke kuburan mencari berkat. Apalagi minta lu nasi jauh orang dalam mati itu. Nyo mati mau utang, kau lah mati nya minta lu mau utang awak. Apa karuan berkaji ni? Kena? Ada lu minta sambut penyakit. Orang kau wali kau mati di penyakit. Coba bayang tu. Baik ke kuburan, istrinya anaknya lamun asal sembuh, hanya minta ke wali tu sembuhkanlah penyakitku ya. Ikut aja kau mati dah ada sakit. Tak bisa dia bawa penyakitnya lah. Mati mau utang, minta lalu nasi utang ini. Kok pandai dia mengecek dah. Ada utang ni tak bagi orang minta lalu utang ni dah. Kita jawab. Ya kan? Kok pandai dia mengecek semua dan bisu saja tak sembuh dan dah anak. Apalah minta penyakit. Tangkerlah minta sembuh di den kan? Coba ya. Banyak perlu belajar awak. Ya, belajar tentang apa saja yang merusak keimanan awak. Banyak. Hari-hari ini banyak sekali. Yang keberapa lain? Nang kanan. Kelima apa tadi?
merupakan landas pokoknya yang pertama itu rukun iman. Ya, baik. Yang keenam, dia adalah merupakan kunci surga. Ini kita masuk pada fadail lagi. Cukup 5 saja keutamanya. Kita masuk ke utamaan apa keuntungan orang-orang bertauhid, Pak. Dia merupakan yang paling berat dalam amalan anak Adam. Paling berat dalam timbangan awak. Karena pernah Nabi Musa diwakilkan dalam hadis meminta ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa aduka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku berzikir dan berdoa kepadamu dengan doa itu. Kata Allah, diajarkan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Kullu ibadika yaquluna hadza. Lalu Nabi Musa mengatakan, semua hambamu membaca ini. Ya kan itu kan? Semua hambamu membaca ini, zikir ini. Dia ingin zikir yang khusus. Apa kata Allah SWT? Lau anna samawati sab'a amirahunna ghairi wal ardi sab'a wa amirahun fi kifatin wa la ilaha fi kifatin mal bin la ilaha. Kalau seandainya langit dan segala isinya makhluk ada selain aku, kata Allah SWT, kemudian bumi dan segala isinya diletakkan satu mata timbangan, la ilaha illallah satu timbangan, mal bin. Sungguh kalimat la ilaha lebih berat dari itu. Itu nilai kalimat tauhid ini. Yang kedua ada hadis bitaqah namanya. Hadis bitaqah, ya, seorang, kata Rasulullah, seseorang dipanggil Allah SWT lalu dilihat kepadanya amal dosanya. Walau tis'ina sijillan, 99 dokumen dosa. Wa muddal basar, sepanjang mata memandang. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, hal laka min hasanatin? Ngaku, la ya Rabb, tidak ada lagi. Mana ada kebaikan, semuanya dosa. Lupa dia kebaikannya. Bal laka innaka hasanah. Fa ukhrija lahu bitaqah fiha la ilaha illallah. Lalu dikeluarkan satu kartu. Kartu apa dan tertulis di situ? La ilaha illallah. Nah, bukan setiap orang punya kartu kok sabarek kok aman, tapi keyakinan orang yang kuat, sama jo ATM, kartu ATM kan sama untuk itu. Ukuran sama enggak? Tapi saldo beda-beda enggak? Nah, baitullah bitaqwa la ilaha illallah kok. Saldonya beda-beda itu. Tergantung jawab apa? Amal dan keyakinan. Kalau semakin kuat keyakinannya, semakin baik kau bitaqwa. Makanya ketika diletakkan, kata Rasulullah SAW, di satu timbangan, ini yang dosonya 99 dokumen tadi itu ditaruh satu mata timbangan, kemudian toko tadi kartu tadi ditaruh di satu mata timbangan, malat bihin batah. Lalu kartu tadi lebih berat. Nah, itu untungnya tauhid. Itu untungnya tauhid. Apa untungnya? Sangat berat dalam makanya harus beraja. Harus beraja. Banyak hal-hal yang berkaitan itu harus pelajari. Kemudian yang kedua, tauhid adalah sebab diampuni dosa. Semua dosa akan diampuni Allah kecuali maka Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ya, bahwa Allah SWT mengampuni semua dosa. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang buat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu. Maka bukan berarti yang penting dia buat syirik dan sampai buat dosa. Bukan begitu maksudnya. Kalau seandainya manusia ini, ya, setelah dia berupaya beramal soleh namun ada membawa dosa, setelah dia bertobat namun masih ada dosa-dosa, maka kelak di akhirat orang yang membawa dosa ini ada dua peluang. Imma diampuni Allah, pertama dia dihisab lalu dia masuk surga, atau dia masuk neraka sesuai kadar dosanya. Selama dia tidak bersyirik maka dia akan dihapus dosa itu sesuai dengan lama dan singkat atau lamanya di dalam neraka. Tapi kalau dia berbuat syirik maka tidak akan pernah keluar dari neraka. Benar keluar dari neraka. Nah, itu keuntungannya. Orang yang kuat tahu. Ini yang harus kita pelajari. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah." Orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hatinya, masuk surga.
Masuk surga masuk. Bisa dua hal. Bisa pertama kalinya langsung masuk surga. Dosa-dosa yang ketek-ketek diampuni Allah SWT. Atau nyo masuk neraka dulu, setelah habis dosanya pasti masuk surga. Itu kalau orang beriman bertauhid. Yang keempat, keutamaan tauhid itu adalah orang yang akan pertama sekali yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Banyak loh orang berkaji tentang syafaat hari itu, tapi dia nggak mengerti tauhid. Maka ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Man as'adun nas bi syafaatika ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu kala di akhirat ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah. Orang mengucapkan kalimat keuntungannya. Orang yang paling berbahagia berarti apa? Di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah SAW. Bayangkan di akhirat kelak itu ada berapa momen orang berharap syafaat Rasulullah SAW. Pertama sekali adalah syafaat di padang mahsyar. Ketika manusia dibangkit semua, manusia berkumpul di padang mahsyar itu. Kemudian di sana manusia ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan dosa dan amalnya. Maka ada kata Rasulullah, ada yang keringatnya sampai dada, sampai pinggang, sampai lutut, ada yang tenggelam. Kemudian di situ juga banyak model-model orang-orang yang sombong diinjak-injak oleh manusia. Dia bagaikan seekor semut yang kecil. Kalau di dunia dia sombong. Terus orang-orang yang bergunjing, orang yang apa? Berinjak-injak lidah sama orang. Orang yang mencuri harta orang lain, atau yang korupsi, atau mengambil tanah orang lain, nanti dikalungkan ke dia 7 lapis bumi. Membawa barang tuh. Yang mencuri kambing atau barang-barang rampasan harta perang semacam, kata Rasul nanti itu dia bawa kambing. Orang menginginkan tidak membawa apa-apa karena begitu lamanya berdiri di sana, dia bawa barang berat di sana. Bayangkan penderitaannya, haus dan segala macamnya. Maka ketika itu manusia berdatang para nabi, datang ke Adam, datang Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semua mereka kepada Nabi Nuh, semua mereka memberikan uzur. Saya tidak pernah diminta syafaat hari ini kepada Allah, karena Allah pada hari marah dengan marah yang belum pernah marah. Lalu akhirnya Rasulullah SAW datanglah mereka ke Rasulullah SAW. Analaha wa analaha. Rasulullah meminta syafaat kepada Allah SWT. Lalu Rasulullah bersujud dengan sujud yang panjang. Lalu Allah mengizinkan, irfa' rasak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Lalu Allah berkata kepada Rasulullah SAW, angkatlah kepalamu, lalu mintalah, kau akan diberi. Mintalah syafaat, kau akan diberi syafaat. Ini syafaat disebut syafaatul kubra. Maka itu kita mohon setiap selesai azan kita baca doa. Apa bunyinya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wa salatul qati Muhammadil wasilah wal fadilah. Nah, ini itu wasilah itu kata Rasulullah adalah satu kemuliaan. Baik. Kemudian apalagi keutamaan? Di antaranya adalah orang yang bertauhid itu dia merasa aman dan sentosa di dunia dan di akhirat ataupun di alam kubur. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada dua keutamaan di sini, mendapat hidayah dan rasa aman. Apa kata Allah SWT? Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Ketika itu sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya dengan dosa? Tentu enggak, sahabat tidak maksud ada melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Lalu kata Rasulullah SAW, bukanlah maksud di situ adalah maksiat. Alam tasma'u ila qauli 'abdin salih. Tidak kalian dengar ungkapan seorang hamba yang soleh, yaitu perkataan Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Maka orang keimanan yang tidak dicampur oleh kesyirikan, lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa tentram, nyaman, tenang. Maka Allah sebutkan dalam firman, ala bi dzikrillahi tatmainnul. Dengan Allah lah hati itu menjadi tenang. Maka jiwanya tenang. Orang-orang yang tidak jauh dari kesyirikan itu, yang tidak bersyirik, tenang. Ini kalau orang tidak syirik, nampak pohon gadang nyala takwi, nampak batu gadang nyala takwi, ibu kalura la takwi, sehingga selalu ingin memberikan berbagai sesajian-sesajian. Khawatir selalu dia. Makanya orang-orang yang jauh dari tauhid, hidupnya selalu merasa ketakutan. Kalau orang-orang yang beriman dengan Allah enggak ada rasa. Karena dia yakin sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu
Rasulullah katakan kepada Ibnu Abbas, wa'lam ala anna al-umma istama'a ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Wa'lam ala istama'a ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu. Wa'lam ala yanfa'uka wa'lam ala anna al-umma istama'a ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seandainya semua umat ini bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa mereka semua makhluk ini memberikan manfaat kecuali hal yang memang Allah telah takdirkan untuk kita. Walau istama'ala yaduruka bisyai'in, walau semua manusia ini, makhluk ini ingin membinasakan kita, menimpakan kemudaratan, tidak akan bisa illa bisyai'in qad katabahu alaik, kecuali hal yang sudah ditakdirkan Allah menimpa kita. Maka orang-orang beriman itu tawakal tinggi kepada Allah. Tidak ada yang perlu kita ketakutan, mati dengan Allah. Ya kan? Kita di samping ngambil sebab-sebab, kita bertawakal kepada Allah SWT. Maka dia tenang jiwanya. Tidak ada rasa hasad dalam hatinya. Ini orang beli mobil baru, dadonya lo pada puang. Siap rumah baru orang, dadonya keluar pada puang. Karena ini tidak yakin dengan apa? Iman kepada Allah. Merasa rezekinya diambil Allah SWT. Tidak akan pernah rezeki awak ambil dari orang lain. Bahwa apa yang diberikan Allah kepada awak itulah terbaik bagi kita. Jangan dikira orang banyak harta itu lebih tenang. Banyak kadang-kadang orang bahasa itu lebih tenang lalu daripada orang kayo. Nah, calilah kadang-kadang tukang tuh tibo lalapa hari makan lama makannya. Sudah tu diambilnya 2 bata lalu bakaru lalunya. Iku apa-apa nambah uang banyak miliar-miliar tuh tibo makan apa? Tak boleh makan daging. Tak boleh makan garam, tak boleh makan gula. Tak sikso. Ya kan? Tiba lalu ala baban tampuk lo tu ndak nambah lalu balik ke kiri balik ke kanan. Dia fikir apa? Utang di bank sekian. Pegawai ko lah maliang piti lo. Utang mah heboh mikir harta tu. Coba bayangkan. Jangan dikira pula kayu tu lama, kadang-kadang ndak lama tu. Ya kan? Kadang-kadang maka yakin takdir yang diberikan Allah untuk kita itulah yang terbaik. Jangan lihat kebahagiaan orang lain, tidak akan pernah bahagia, Pak. Bahagia dengan diri sendiri. Wah, nak tentu apa di tanah orang tu, mungkinnya rancak di labuah saja. Ya kan? Tak tentu guru-guru dalam hatinya nak tahu dong. Ya kan? Hati naramuk ya kan? Kayo istri selingkuh. Ramuk hati dia. Itulah maka bahagialah apa makanya orang beriman dengan tauhid itu beriman kepada takdir. Nyo yakin apa yang ditakdirkan Allah, Pak itulah yang baik untuk ini. Kan tak perlu awak rasa cemburu ke orang lain. Tak rasa was-was dah. Yakin. Ya kan? Tiba di ibu tu lah. Ibu kan was-wasnya apa, Pak? Laki kau berbini cik lain. Kau was-was sepanjang malam semari kau. Yakin sila kalau enggak ditakdirkan Allah, enggak kan pernah leka lonjak-lonjak suami itu nak bini cik lain takdirkan Allah enggak bisa. Ibu kababana ka menantang-nantang kalau memang takdirkan Allah enggak bisa juga. Enggak perlu banyak pikir, tanang kesala jiwa itu. Tanang kesala jiwa itu. Makanya kalau orang beriman pada tauhid, dia percaya yakin dengan Allah. Yakin sih apa yang diberikan Allah itu yang baik-baik. Allah tu enggak kikir kawak dah. Allah terrahim, orang maha pengasih, maha penyayang. Dijadikan nyawa basik bukan Allah terkikir. Allah tahu mana yang lebih baik bagi kita. Maka asa anta kerusyaan wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun. Boleh jadi kamu suka sesuatu tapi akibatnya buruk. Maka yakinlah, maka itu tauhid. Yakin. Ya, baik. Kemana lagi? Nankah tadi keutamaan-utamanya. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yuqinanahum lilahum alladzi irtadalahum wa libadilana min ba'di khalq amna ya'budunani wa la yushriku bi syai'an. Allah sebutkan firman-Nya, Allah menjadikan orang beriman dan amal saleh itu apa? Pertama, Allah akan jadikan mereka pemimpin tokoh-tokoh di muka bumi. Karena Allah telah menjadikan orang sebelum mereka menjadi orang tokoh. Maka orang bertauhid dia adalah sebagai tokoh panutan. Jadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan apa? Agamanya diteguhkan Allah. Allah ganti rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepada. Itu syaratnya. Itu syaratnya.
Dah azan. Ya. Baik. Sampai di situ dulu. Setelah azan lanjut ya? Lanjut. Baik, silakan azan dulu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Tadi di antara keutamaan tauhid adalah sebab mendapatkan ampun Allah SWT. Kita sebutkan dalil dari surah An-Nisa. Ada yang terlupa, itu hadis Nabi SAW menyebutkan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani, thumma la tushriku bi syai'in la ataitu bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, law ataitani bi qurabil dunya khataya, ya, bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, thumma la tusyriku bi syai'an,
tapi engkau tidak pernah berbuat syirik kepada kata Allah SWT. La ataituka bi qurabi maghfirah. Aku akan datangkan sepenuh juga ampunan. Ini di antara hadis menunjukkan keutamaan tauhid. Bahwa salah satu keutamaan itu adalah yaitu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Baik, terakhir tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam surah An-Nur tadi, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang jelas beriman di sini maksudnya adalah yaitu beriman kepada Allah, di antaranya tidak berbuat syirik dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka tokoh di muka bumi, pemimpin. Sebenarnya Allah telah menjadikan kama stakhlafal ladzina min qablihim. Cuma Allah telah menjadikan kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Walumaqqinanna lahum dinahum. Allah akan teguhkan agama mereka alladzi irtada lahum, yang Allah ridai untuk mereka. Maka walibadilanna min ba'dim khaufihim amna, dan Allah akan ganti setelah masa takut mereka menjadi aman sentosa. Syaratnya ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit, kata Allah SWT. Ya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Orang yang kafir setelah hal itu masuk itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Ini disebutkan Allah SWT surat Nur ayat 55. Boleh dicatat. Ini di antara keutamaan tauhid. Tadi sudah berapa kita sebutkan? Teman tauhid tadi. Baik, sekarang kita masuk kepada penjelasan tauhid itu. Apa pengertian dari kalimat tauhid, Ustaz? Tadi sudah disebutkan makna la ilaha illallah. Ada orang mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Pengertian ini disalahkan oleh para ulama. Berarti semua yang disembah itu Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Baik. Baik, ada pula mengartikan tiada pencipta kecuali Allah. Tiada menciptakan kecuali Allah. Ada yang mengatakan la ilaha illallah demikian. Kalau seandainya kalimat tauhid itu artinya tiada pencipta selain Allah, tentu orang-orang musyrikin tidak mau menolak kalimat tersebut. Kenapa? Karena meyakini Allah yang menciptakan mereka. Tadi yang kita sebutkan firman Allah SWT, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Berarti kalimat tauhid artinya bukan tiada pencipta selain Allah. Ya. Dan juga tadi kita sebutkan firman Allah SWT, yaitu wala in sa'ata man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Jadi mereka tahu Allah menciptakan mereka. Dari mana syirik mereka? Maka mereka mengatakan alasan mereka tidak mau menerima tauhid apa? Allah jelaskan dalam firman-Nya, aja'alal alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini enggak menjadikan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu saja? Berarti maka makna ilah di situ artinya adalah al-ma'bud, yang disembahkan pencipta. Kalau seandainya pencipta, artinya tentu orang musyrikin enggak menolak, karena mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka. Maka orang musyrikin tidak mempercayai berhala-berhala mereka itu yang menciptakan mereka, enggak. Tapi di mana mereka? Berhala-berhala itulah yang mereka jadikan perantara untuk beribadah kepada Allah. Karena mereka menganggap apa? Kan ada pula kita dengar kadang-kadang pengajian. Kita ini kalau mau beribadah harus ada perantara. Ada juga ada habaib yang mengumpamakan begitu. Mereka tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui habaib, kata mereka. Sama dengan keyakinan orang-orang musyrikin dahulu, mereka tidak bisa meminta ke Allah kalau tidak melalui perantara, kata mereka. Ibaratnya kata mereka kalau kita mau ke presiden itu harus melalui apa? Ajudannya gitu. Ada protokol-protokolnya. Mereka umpamakan oleh Allah. Maka mereka sebutkan dalam alasan mereka, mana buduhum, kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu illa liqarbuna la zulfa, kecuali kami ingin berhala-berhala mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekat. Ini tujuan mereka, ingin didekatkan oleh berhala itu kepada Allah. Alasan mereka apa? Karena kami orang banyak dosa, Allah tidak akan pernah mendengar doa kami. Maka kalau orang soleh ini minta pasti dikabulkan Allah. Maka kami minta ke orang soleh, lalu orang soleh mintakan kepada Allah. Itu filsafat yang mereka yakini. Kira-kira ada enggak masyarakat kita meyakini itu? Itulah menjadikan mereka itu datang ke kuburan-kuburan wali itu.
Padahal tujuan untuk ziarah kubur itu bukan untuk memperingatkan urusan dunia. Iko sampai di kuburan yang tengok urusan dunia, tengok dia anaknya yang sakit, dagangnya tidak laris, ya kan? Padahal tujuan ziarah kubur itu apa? Apa kata Rasulullah SAW? Lidzakirkumul akhirah, tujuannya ingat akhirat. Kau nanti ingat dagangnya, penyakitnya. Padahal tujuan ziarah kubur itu dua saja, mendoakan orang ini dalam kubur itu supaya dilapangkan hisabnya oleh Allah SWT, dan mengingatkan kita akan hari akhir kematian. Ini nanti enggak ada. Kalau enggak pernah para sahabat ketika mereka punya masalah dalam bersama, banyak politik terjadi di masa Ali bin Abi Thalib, di masa Utsman, di masa ada perang Jamal, ada perang Siffin, enggak ada sahabat datang ke kubur Rasulullah SAW mencari solusi. Bahkan di masa sahabat itu banyak para wali yang sudah jamin masuk surga oleh Allah SWT, dilihat oleh sahabat itu. Abu Bakar jamin masuk surga, Umar jamin masuk surga, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, ada 10 orang sahabat jelas-jelas dijamin masuk surga. Ada nak ketika pusing-pusing kepalanya dibuat air mata, tolong mantuan air mata kau stek mar. Kini kau ndak ada lah main mendagang air kau diambil dia lionya tu di rumah kamu kau. Bah ndak kait-kaitan muka dia nak. Nah itulah Pak, kalau ndak mengaji tauhid, abi gak lewat deh kawan. Makanya ada yang membuat status kadang-kadang dibuatnya para syekh-syekhnya, kiai-kiainya, wali-wali habaibnya itu pakai Mercedes, tapi nama bikin impak naik jalan kaki, ya kan? Itulah musibah. Nah, kalau tidak belajar tauhid, ya. Jadi arti dari kalimat ilah itu berarti bukan khalik, adalah wujud artinya. Tidak ada wujud kali wujud Allah. Adalah mati itu tuh. Alah pada pengajian dulu Pak. Tidak ada wujud kali wujud Allah kisahnya. Iko pengajian nan gue dah terwujud Pak. Deknya wujud ko wujud Tuhan sedonya. Tak percayanya wujud nama. Kau itu gue dah terwujud namanya. Ya. Kau awal kajinya apa itu? Kajinya awalnya Ain Kerajia tuh. Ada torikatnya tuh. Mula-mula kajinya kok cari-cari Muhammad ya Tuhan katanya. Dapat lagi kaji itu Pak. Jadi Tuhan cari-carinya Muhammad. Muhammad ngaku Tuhan, Tuhan yang ngaku Tuhan lo katanya. Masuklah Tuhan ke diri Muhammad, disuruh cari dia Tuhan. Tak tahu Muhammad di mana Tuhan dah. Baru tahu Muhammad kan Tuhan. Itu kaji itu Pak. Itu kaji tauhidnya tu. Ya kan? Hati-hatilah. Ya. Malah Tuhan masuk ke Muhammad, berarti Muhammad lebih gadang lah tu. Kajinya kecilnya nampak tamu diciptakan Nur Muhammad. Lalu diciptakanlah makhluk kau di Nur Muhammad. Itu kaji-kajinya tu. Makanya mereka banyak sekali yang menyimpang-nyimpang dalam masalah tauhidnya. Baik, jadi kalimat tauhid artinya apa? Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka orang-orang musyrik itu tidak mau diajak menyembah Allah. Makanya ketika diajak oleh Allah, oleh Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai orang kafir Quraisy, katakanlah kalimat tauhid ini, kalian akan beruntung dunia akhirat. Lalu mereka jawab, "Aja'ala alihata ilahan wahidan?" Apakah Muhammad ini nak menjadikan sesembahan kita yang banyak menjadi satu saja? Nah, ini maksud isu ada tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sebagaimana tadi Allah sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, maksud ibadah Ustaz. Itu lagi. Apa saja yang disebut ibadah? Di antara ibadah yang paling agung itu doa. Maka doa itu dibagi oleh ulama, ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah kalau diminta dengan melalui lisan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa masalah namanya. Langsung diminta. Kalau doa ibadah adalah ibadah-ibadah salat, puasa, haji, itu doa ibadah namanya. Apa dinamakan doa? Karena kita ketika melakukan ibadah-ibadah itu mengharap kepada Allah agar diterima ibadah kita, diberi pahala. Kalau masalah diminta langsung. Nah, itu doa masalah. Maka semua itu ibadah, terutama doa. Maka Allah sebutkan, "Wala tad'u min dunillah." Jangan kamu seru dari selain Allah. Jadi kalau orang musyrik itu dulu tidak menyatakan kalau berhala mereka itu menciptakan mereka, tapi mereka jadikan sebagai perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah atau sebagai pemberi syafaat. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah, tidak dapat memberi mudarat, tidak pula manfaat. Wa yaqulun,
haula'i syufa'auna indallah. Alasan mereka menyembah-nyembah selain Allah, ini pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka mereka minta syafaat-syafaat ke orang-orang soleh mereka. Pada syafaat itu diminta kepada Allah. Ala lillahi syafa'atu jami'ah. Ketahuilah milik Allah semua syafaat itu. Wala syafa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu milik syafaat kecuali apabila Allah meridai. Wa kam min malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an. Betapa banyak malaikat di langit, tidak ada guna syafaat mereka illa min ba'di ay ya'dhanu liman yasha'u, kecuali Allah telah memberikan izin dan memberi redha. Maka itu kalau kita minta syafaat, minta ke Allah, ya Allah berilah aku syafaat nabimu, ya Allah jangan engkau haramkan aku dari syafaat nabimu. Jadi kalau minta syafaat kepada Allah, karena syafaat itu milik Allah. Nabi pun minta kepada Allah. Maka tadi kisah di padang mahsyar itu Rasulullah minta kepada Allah. Makanya orang-orang yang datang kepada Nabi SAW tidak mengatakan, wahai Muhammad, mintalah kami syafaatmu. Tidak. Apa kata mereka dalam hadis disebutkan, ala tara mimma nahnu fi isfa' lana inda rabbik. Wahai Muhammad, tidak engkau lihat kami, bagaimana kondisi kami? Ya, tolong mohon kepada Rabbmu agar engkau ya memberikan syafaat untuk kami. Isfa' lana inda rabbik. Mohonkanlah syafaat kepada Tuhanmu, itu artinya. Makanya ketika hidupnya Rasulullah SAW, ya sahabat itu meminta syafaat dalam melalui doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada satupun orang sahabat datang ke Rasulullah minta syafaat. Nanti kalau di akhirat, baru ketika manusia hidup, Rasulullah juga hidup, para anbiya dihidupkan, baru sama-sama berada di tempat yang sama. Maka orang-orang datang kepada para nabi untuk meminta syafaat. Nah, inilah beberapa hal yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil sedikit pelajarannya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini atau kesalahan. InsyaAllah mudah-mudahan nanti ya pada kesempatan lain kita dapat melanjutkan mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan kalimat tauhid ini. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.